Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solihah dari PGMI 2B ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep dan Praktik Pembelajaran Bahasa Indonesia di Tingkat Dasar dan Tingkat Tinggi. Konsep adalah rancangan gagasan atau ide yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi konsep di sini dapat diartikan sebagai rancangan yang disusun oleh pengajar dalam melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun konsep model pendekatan bahasa Indonesia, ada pendekatan tujuan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapainya. Kemudian pendekatan struktural yang menitik beratkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan ini merupakan suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada kreativitas siswa. Kemudian pendekatan whole language, yaitu pendekatan yang didasari oleh keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian ada pendekatan konstekstual, yaitu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas, kemudian siswa menalarnya. Kemudian ada pendekatan komunikatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir ada pendekatan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Dapat diartikan sebagai panutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional siswa. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat menggunakan model-model pembelajarannya. Di antaranya ada model pembelajaran kooperatif, yaitu menekankan pada aspek kooperatif siswa atau kerjasama siswa antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian ada model pembelajaran konstekstual, yaitu konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi sehari-hari. Kemudian ada model pembelajaran kolaboratif, yaitu model pembelajaran yang memudahkan para siswa bekerja sama, saling membina, belajar dan berubah bersama serta maju bersama pula. Kemudian poin selanjutnya adalah praktik model pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar dan tingkat tinggi. Ada penerapan model pembelajaran kooperatif, yaitu metode yang menarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model preview, question, read, reflect, recite, and review. Preview, siswa menemukan ide dari bacaan. Kemudian question, siswa membuat pertanyaan untuk diri sendiri dan teman-temannya. Read, setelah itu mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri dengan membaca pada lebih banyak bahan dan sumber lainnya. Kemudian reflect, siswa memahami apa yang dicari dan dibacanya. Recite, siswa menalar atau merenungkan informasi yang didapatkan dan mampu merumuskan konsep teori atau topik yang sedang dipelajarinya. Kemudian review, yaitu siswa membuat rangkuman atas apa yang dipelajari dengan menuliskan pokok-pokok bahasanya yang penting dan mengambil kesimpulannya. Kemudian yang kedua ada penerapan model pembelajaran konstekstual. Dalam model ini yang sering digunakan adalah metode inquiry, yaitu peserta didik merumuskan masalah atau topik yang diberikan pengajar, lalu menganalisis dan memecahkan masalah tersebut dengan didiskusikan kepada teman-temannya. Kemudian ada penerapan model pembelajaran PAIKEM, yaitu model pembelajaran ini pengajar bisa melakukan kegiatan belajar di luar ruangan, kemudian menugaskan peserta didik untuk membuat sebuah karya. Itu masuk dalam model metode pendekatan keterampilan pada siswa. Kemudian ada penerapan model pembelajaran kolaboratif. Metode ini yang dapat dilakukan dengan model ini adalah pengajar memberi tugas kelompok untuk menyelesaikan sebuah karya, kemudian kelompok tersebut menyelesaikan karya tersebut dengan gabungan dari beberapa ide.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.